Selamat pagi Ibu Muncartia selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Stefanus Adrian Widyasmoro, bisa dipanggil Adrian. Saya dengan NIM 098. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas esai saya. Di sini esai saya beri judul yaitu kontroversi penutupan TikTok Shop, dampak dan implikasinya. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Apa itu TikTok Shop? TikTok Shop adalah fitur perdagangan elektronik yang terintegrasi dengan platform media sosial TikTok. Ini memungkinkan pengguna TikTok untuk menjelajahi, membeli, dan menjual produk secara langsung melalui aplikasi TikTok. Dalam TikTok Shop, penjual dapat membuat toko online, menampilkan produk, dan menghubungkan produk mereka ke video TikTok untuk mempromosikannya. Pengguna TikTok dapat mengklik produk dalam video dan langsung membelinya melalui tautan yang disediakan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana media sosial dan e-commerce dapat bersatu dalam satu platform, memberikan pengalaman belanja yang interaktif dan terintegrasi. Selanjutnya, alasan saya memilih topik ini atau judul yang saya pilih ini karena pada saat ini maraknya orang-orang menggunakan aplikasi yang bernama TikTok yang digunakan untuk hiburan di kala waktu longgar, dan dari TikTok juga orang-orang berbelanja di TikTok yang bernama TikTok Shop. Hingga pada suatu saat adanya isu tentang TikTok Shop yang dihapuskan dari aplikasi TikTok. Dari situ saya ada ketertarikan untuk memilih topik ini ke dalam esai yang saya buat. Selanjutnya, dampak dari penutupan TikTok Shop. Yang pertama yaitu dampak terhadap pengguna TikTok. Itu terbagi menjadi 3, yaitu pengguna aplikasi, UMKM atau usaha mikro kecil menengah, pengguna akun TikTok. Yang pertama, pengguna aplikasi. Penutupan TikTok Shop tentu saja akan memiliki dampak pada jutaan pengguna aplikasi ini. Beberapa pengguna memanfaatkan platform ini sebagai sumber pendapatan dengan berjualan produk di TikTok Shop. Penutupan ini dapat merugikan mereka secara finansial. Selain itu, berbagai layanan dan fitur yang terhubung dengan TikTok Shop mempengaruhi persepsi mereka terhadap platform secara keseluruhan. Yang kedua yaitu UMKM, usaha mikro kecil menengah. Penutupan TikTok Shop juga berdampak bagi UMKM, yaitu terhambatnya pertumbuhan UMKM. Pelanggaran TikTok Shop akan membuat pelaku UMKM yang sebelumnya sangat mengandalkan fitur itu untuk penjualan akan kesulitan dalam mencari alternatif platform e-commerce lain yang efektif. Yang ketiga yaitu pengguna akun TikTok. Bagi pengguna akun TikTok juga kesulitan untuk berbelanja secara online. Yang biasanya belanja di TikTok Shop jadi susah atau kesulitan untuk berbelanja online di aplikasi lain. Tentunya ini bukan berdampak bagi Indonesia saja. Mungkin di negara lain bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa dengan ini. Pentingnya untuk memahami penyebab penutupan TikTok Shop dan mencari alternatif jika Anda terpengaruh olehnya. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu dampak terhadap penjual dan pengusaha. Terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu potensi peningkatan penjualan. TikTok Shop dapat membantu pengusaha menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa yang aktif di platform ini. Yang kedua, yaitu kreativitas dalam pemasaran. TikTok memungkinkan pengusaha untuk menggunakan video kreatif dalam promosi produk dan layanan mereka yang dapat menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan kreator konten. Bisnis dapat bekerja sama dengan kreator konten populer di TikTok untuk mempromosikan produk mereka dan mampu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, dampak negatifnya yang pertama yaitu persaingan ketat. Persaingan di TikTok Shop bisa sangat sengit, mengingatkan banyaknya bisnis yang ingin memanfaatkan platform ini. Yang kedua, yaitu ketergantungan pada algoritma TikTok. Pada algoritma TikTok,
Kesuksesan kampanye pemasaran di TikTok seringkali bergantung pada bagaimana algoritma platform menghadirkan konten. Ini bisa membuat hasil tidak konsisten. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyalahan hak cipta. Beberapa pengusaha mungkin mengalami masalah dengan hak cipta jika menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dalam video promosi mereka. Selanjutnya yang terakhir, mencari platform yang lain. Mereka mungkin perlu mencari platform lain untuk menjual produk mereka yang membutuhkan adaptasi dan waktu untuk membangun kembali pelanggan, dan para penjual yang aktif di TikTok Shop mungkin akan mencari platform alternatif seperti Instagram, Facebook, atau situs e-commerce lain untuk melanjutkan bisnis mereka. Proses migrasi ini dapat menghabiskan waktu dan sumber daya, termasuk menggali potensial pasar baru dan membangun kembali reputasi online mereka. Penting untuk merencanakan dengan cermat, memahami audiens ketika menggunakan TikTok Shop sebagai alat pemasaran, serta mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dalam strategi bisnis. Dalam menghadapi penutupan TikTok Shop, penjualan online perlu bersiap menghadapi perubahan dan bersedia beradaptasi dengan cepat. Dengan memahami pasar dan pelanggan mereka dengan baik serta berinovasi dalam pendekatan pemasaran dan penjualan, mereka dapat meminimalkan dampak negatif dan bahkan membuka peluang baru di platform lain. Selanjutnya ada implikasi penutupan TikTok Shop. Yang pertama ada industri e-commerce. Dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pertimbangan risiko platform pihak ketiga. Ini menyoroti risiko yang terkait dengan mengandalkan platform pihak ketiga untuk e-commerce. Perubahan kebijakan atau penutupan platform dapat mengganggu operasi bisnis. Yang kedua yaitu ada pendorong diversifikasi. Penutupan ini dapat mendorong bisnis e-commerce untuk lebih mendiversifikasi kehadiran mereka di berbagai platform sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada satu saluran penjualan. Yang selanjutnya yaitu kompetisi di platform lain. Para penjual yang sebelumnya berjualan di TikTok Shop mungkin akan bersaing dengan penjual lain untuk mendapatkan pembeli di platform e-commerce. Selanjutnya, ada perubahan dalam pola perbelanjaan konsumen. Dampak ini mungkin akan mempengaruhi cara konsumen berbelanja dan mencari produk, sehingga bisnis harus memahami dan merespon perubahan ini. Selanjutnya, ada inovasi e-commerce. Penutupan ini dapat mendorong inovasi di industri e-commerce dengan perusahaan mencari cara baru untuk mencapai dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Selanjutnya ada perlindungan data pelanggan. Ini juga dapat menyoroti pentingnya melindungi data pelanggan dan memiliki rencana darurat untuk mengamankan informasi pelanggan jika platform e-commerce tersebut ditutup. Selanjutnya yang terakhir dari industri e-commerce yaitu ketidakpastian di lingkungan bisnis. Perubahan tiba-tiba seperti penutupan TikTok Shop menggarisbawahi ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh bisnis e-commerce yang harus siap untuk menyesuaikan strategi mereka dengan cepat. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemilik atau penjual. Poin yang pertama yaitu kehilangan pendapatan. Penutupan TikTok Shop dapat berarti kehilangan sumber pendapatan jika mengandalkannya untuk berjualan atau mempromosikan produk yang akan dijual. Poin yang kedua yaitu mencari platform lain. Perlu mencari platform lain untuk berjualan atau mempromosikan bisnis Anda jika TikTok adalah saluran utama sebelumnya. Poin yang ketiga yaitu data pelanggan. Pastikan untuk bisa mengambil salinan data pelanggan atau informasi penting sebelum toko ditutup. Dengan cara seperti ini mungkin bisa membantu untuk berpindah ke platform lain. Poin selanjutnya yaitu menyesuaikan strategi bisnis. Penjualan perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan ini, termasuk mempertimbangkan platform lain seperti Instagram, Facebook, atau situs web lainnya. Selanjutnya yaitu kontak dan pelanggan. Itu memberitahu pelanggan tentang perubahan ini dan memberikan informasi tentang cara mereka dapat tetap berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya, pelajari alasan penutupan.
Pahami alasan penutupan TikTok Shop untuk memahami apakah ada masalah kebijakan atau isu yang perlu diatasi dalam bisnis. Dan yang terakhir, diversifikasi bisnis. Strategi ini meningkatkan keuntungan perusahaan lewat penjualan barang atau jasa pada pasar baru dengan sistem yang baru. Strategi ini memungkinkan perusahaan bisa melakukan perluasan usaha pada segmentasi pasar yang baru dengan industri yang ada. Implikasi akan bergantung pada peran penjual dalam TikTok Shop dan sejauh mana bisa Anda terpengaruh oleh penutupan tersebut. Penutupan TikTok Shop dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan dan memaksa penjualan untuk mencari platform lain. Penting untuk menyimpan data pelanggan, menyesuaikan strategi bisnis, dan memberitahu pelanggan tentang perubahan. Pelajari alasan penutupan untuk mengatasi masalah kebijakan atau isu yang mungkin muncul. Diversifikasi bisnis juga bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan keuntungan melalui pasar dan industri baru. Kesimpulannya yaitu penutupan TikTok Shop memiliki dampak signifikan terhadap pengguna, pengusaha, dan industri e-commerce. Pengguna mengalami kehilangan sumber pendapatan dan kesulitan berbelanja online, sementara pengusaha perlu beradaptasi dengan mencari platform alternatif. Industri e-commerce harus mempertimbangkan risiko, mengandalkan platform pihak ketiga, dan mendorong diversifikasi. Pemilik atau penjual TikTok Shop perlu menyesuaikan strategi bisnis, menyimpan data pelanggan, dan berkomunikasi dengan pelanggan tentang perubahan. Diversifikasi bisnis menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian industri e-commerce. Platform ini mungkin mengalami perubahan strategis atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi kemampuan penggunaan untuk berjualan atau mempromosikan produk di sana. Hal ini juga dapat menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan bisnis platform pihak ketiga yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba. Platform ini mungkin mengalami perubahan strategis atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi kemampuan pengguna untuk berjualan atau mempromosikan produk di sana. Hal ini juga dapat menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan bisnis di platform pihak ketiga yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba. Untuk pelaku bisnis, penutupan TikTok Shop menekankan pentingnya memiliki rencana B yang memungkinkan adaptasi ke platform lain dan diversifikasi sumber pendapatan agar bisnis tetap berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.